Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, para sedulurku, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberikan usia yang panjang dan rezeki yang berlimpah, dan semoga selalu senantiasa dikabulkan segala macam bentuk hajat dan keinginannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak telah mendukung dan mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan kepada para sahabat-sahabatku dan para sedulurku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta sains telah menunjukkan bukti-bukti bahwa tanah Jawa menjadi salah satu tempat tertua di dunia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penemuan fosil Homo erectus bumiayensis. Fosil itu tampil sebagai manusia purba paling tua kedua di dunia. Ternyata ada di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Bumiayu, Jawa Tengah. Fosil Homo erectus bumiayensis menjadi fosil tertua di Asia. Usianya sekitar antara 1,7 sampai dengan 1,8 juta tahun yang lampau. Adapun fosil pertama tertua di dunia itu diperkirakan ditemukan di daerah Afrika Selatan. Usia fosil tersebut sekitar 2,04 sampai dengan 1,95 juta tahun yang lalu. Banyak misteri yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya adalah tentang asal muasal tanah Jawa dan juga tentang perjanjian Sabdo Palon Noyo Genggong dengan Syekh Subakir yang menjadi penumbal tanah Jawa dan menjadi cikal bakal masuk dan berkembangnya Islam di tanah Jawa. Sebelum kita membahas tentang kisah Syekh Subakir, maka saya akan memulai kisah dengan membahas tentang siapakah sebenarnya Danyang Tanah Jawa atau sang penguasa bangsa gaib di tanah Jawa yang bernama Sabdo Palon Noyo Genggong ini. Sabdo Palon dulunya adalah bernama Azazil. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammad. Kemudian barulah menciptakan malaikat dari cahaya dan bangsa jin dari api. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bangsa jin untuk menjadi khalifah di muka bumi. Salah satu dari bangsa jin itu bernama Azazil. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyembah Allah selama 1000 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menaikkan derajatnya dengan mengangkatnya ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, semua lapis langit dan para penghuninya menjuluki Azazil dengan sebutan yang penuh kemuliaan. Pada lapis langit pertama, Azazil mendapat julukan Abid, yang berarti ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Azazil beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun. Kemudian ia dinaikkan derajatnya, diangkat ke langit yang kedua. Di lapis langit yang kedua, julukan pada Azazil adalah Raki atau ahli ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit yang kedua, Azazil beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun lagi. Kemudian ia dinaikkan derajatnya, diangkat ke langit yang ketiga. Ia berjuluk Sajid atau ahli sujud. Di langit yang ketiga, Azazil beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun lagi. Kemudian ia dinaikkan derajatnya, diangkat ke langit yang keempat. Ia dijuluki Khasi karena selalu merendah dan takluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azazil beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun. Kemudian ia diangkat naik ke langit yang kelima. Di lapis langit yang kelima ini, Azazil mendapat julukan Kanit karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azazil kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun lagi. Kemudian ia diangkat naik ke langit yang keenam. Di langit yang keenam ini ia mendapat gelar Mustahid karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azazil beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun lagi. Kemudian ia dinaikkan, diangkat naik ke langit ketujuh. Pada langit yang ketujuh ia dipanggil Zahid karena sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Azazil beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun lagi. Kemudian ia dinaikkan ke surga. Tidak tanggung-tanggung, Azazil mendapat posisi istimewa di surga. Ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi para malaikat atau imam para malaikat, mendapat julukan Sayyid al-Malaikat.
Sebagai ketua para malaikat, maka Azazil bisa memerintah dan mengatur malaikat untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tidak cukup sampai di situ, Azazil begitu diistimewakan di surga. Ia mendapatkan jabatan yang sangat tinggi, yaitu bendaharawan surga, dikenal dengan nama Hasin Al-Jannah. Selama puluhan ribu tahun, Azazil menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah, yakni memimpin kinerja para malaikat dan mengatur bendaharawan surga. Hingga pada suatu hari di bumi yang dihuni oleh bangsa jin terjadi goro-goro. Mereka, kaum bangsa jin di muka bumi, membuat banyak kerusakan, angkara murka dan kemaksiatan di mana-mana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi dari golongan bangsa jin itu sendiri. Namun mereka kemudian mengingkarinya, dan kaum bangsa jin itu malahan membuat wafat para nabi-nabi mereka. Sungguh tindakan yang di luar batas. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka, kemudian mengirimkan pasukan dari langit untuk memusnahkan semua penduduk bumi. Yang mana pasukan dari langit ini terdiri dari pasukan bangsa malaikat yang dipimpin langsung oleh Azazil, sang panglima perang pemimpin para malaikat, untuk membasmi seluruh kaum bangsanya sendiri, yakni bangsa jin yang ada di muka bumi. Azazil dan pasukan para malaikat turun ke bumi dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Semua bangsa jin yang ada di muka bumi pun dibasmi. Pertempuran besar pun tidak bisa dielakkan lagi antara pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil dan pasukan bumi yang terdiri dari bangsa jin. Namun ilmu kesaktian Azazil yang begitu tinggi dan tangguhnya para malaikat Allah membuat pasukan bangsa jin terdesak hebat. Sebagian besar bangsa jin berhasil dibinasakan, namun ada sebagian kecil dari bangsa jin yang melarikan diri bersembunyi ke dasar laut. Ada juga yang bersembunyi di gua-gua dan bersembunyi di tengah hutan dan tempat terpencil lainnya. Azazil segera memerintahkan para pasukan malaikat untuk mengejarnya. Namun turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membiarkan bangsa jin yang bersembunyi itu untuk tetap hidup. Mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan taat dan setia, Azazil kemudian memerintahkan pasukan malaikat untuk menghentikan pengejarannya, dan mereka kemudian kembali ke langit atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat menceritakan bahwa malaikat Israfil melihat yang tersurat di Lauh Mahfudz. Ada sebuah catatan atau satu suratan takdir yang berbunyi, adanya satu hamba Allah yang mana ia telah beribadah selama 80.000 tahun lamanya, tetapi karena satu kesalahan maka ibadah hamba itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hamba itu menjadi terlaknat sampai hari kiamat. Mendengar hal tersebut, maka menangislah sejadi-jadinya malaikat Israfil, karena ia mengira makhluk yang tersurat di Lauh Mahfudz itu bisa jadi dari bangsa malaikat, karena bangsa malaikat adalah makhluk yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi itu adalah dirinya sendiri. Malaikat Israfil merasa bimbang dan bersedih, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada semua malaikat yang lain tentang suratan takdir di Lauh Mahfudz. Maka menangislah semua malaikat mendengar kabar buruk tersebut. Karena takut dan bimbang tentang nasib mereka di masa depan, lalu kesemua malaikat itu akhirnya menemui imamnya, yakni Azazil. Semua malaikat Allah tahu bahwa doa Azazil adalah yang paling mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Maka seluruh malaikat meminta Azazil untuk mendoakan keselamatan para malaikat di masa depan. Azazil yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat taat ini pun segera mendoakan jaminan keselamatan di masa depan untuk seluruh malaikat dengan doa, "Ya Allah, janganlah engkau murka kepada mereka para malaikatmu ya Rob." Doa Azazil ini ternyata benar-benar mustajab, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkannya. Betapa senang dan lega para malaikat setelah mendengar doa mustajab dari Azazil. Namun sayangnya karena sibuk memikirkan kepentingan makhluk yang lain, membuat Azazil lupa untuk mendoakan keselamatan untuk dirinya sendiri. Ketika Azazil masuk menuju surga, dan di atas pintu surga terlihat suratan takdir yang menyatakan ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang muqarrabin, atau hamba Allah yang mulia yang menjaga arsy. Di antaranya yang termasuk al-muqarrabin adalah Azazil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Izrail, yang mana ia telah diperintah oleh Allah membuat satu tugasan, tapi hamba tersebut mengingkari perintah Allah, lalu ia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat.
Hingga suatu ketika tibalah para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan maksud untuk menciptakan makhluk baru yang dinamakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi. Begitu mendengar kabar tersebut, termasuk Azazil dan semua malaikat menjadi gaduh dan hampir serentak mereka bertanya. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan manusia khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan mereka. Hal tersebut tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat muqarrabin atau malaikat penjaga ars untuk mengambil tanah dari bumi dalam rangka bahan pembuatan manusia. Ada beberapa versi tentang kisah pengambilan tanah dari bumi ini. Versi yang pertama adalah menurut MH Ainun Najib atau Cak Nun, bahwa Allah memerintahkan malaikat muqarrabin, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil untuk mengambil tanah dari bumi. Adapun tempat diambilnya tanah ini adalah di Pulau Jawa. Kemudian mereka pun mulai menjalankan tugasnya. Yang pertama, turunlah malaikat Jibril ke bumi. Namun Azazil yang pada saat itu tidak setuju jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang akan menyebabkan angkara murka di muka bumi. Maka begitu mengetahui bahwa malaikat Jibril diutus untuk turun ke bumi guna mengambil tanah liat dalam rangka untuk pembuatan manusia, maka Azazil segera mendahulunya melesat turun ke bumi. Dan pada saat malaikat Jibril hendak mengambil tanah dari bumi tersebut, namun dicegah oleh Azazil yang sudah terlebih dahulu ada di bumi. Berbagai cara telah diupayakan oleh malaikat Jibril dalam rangka menjalankan tugasnya, namun tidak berhasil karena Azazil yang pada saat itu bukanlah makhluk yang sembarangan. Ia pada saat itu adalah imamnya para malaikat atau Sayyid al-Malaikat dan pernah juga menjadi panglima tertinggi para pasukan malaikat. Karena Azazil segera menghalangi malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi, sehingga membuat malaikat Jibril gagal dalam mengambil tanah dari bumi dan akhirnya kembali ke langit. Kemudian datanglah malaikat Mikail turun ke bumi untuk mengambil tanah, namun sama juga dihalang-halangi dan harus berhadapan dengan Azazil sehingga gagal dan kembali ke langit. Kemudian turunlah malaikat Israfil ke bumi untuk mengambil tanah, namun tetap saja dihalang-halangi oleh Azazil sehingga malaikat Israfil pun gagal dan kembali ke langit. Tinggal satu lagi malaikat muqarrabin yang ditugaskan untuk mengambil tanah di bumi, yaitu malaikat Israil. Mengetahui bahwa di bumi ada Azazil yang akan menghalanginya, jika bertempur dengan Azazil belum tentu ia bisa menang, maka malaikat Israil pun kemudian menyusun strategi, yakni ia mengajak asistennya yang bernama malaikat Salim. Nanti jika Azazil tengah sibuk berhadapan dengan malaikat Israil, maka malaikat Salim harus segera turun ke bumi dan mengambil tanah di Pulau Jawa tersebut. Maka turunlah malaikat Israil ke bumi, ke tanah Jawa, dan langsung disambut oleh Azazil yang menghadangnya. Ketika mereka sedang sibuk bertempur, maka malaikat Salim segera turun ke bumi dan segera mengambil tanah dari muka bumi. Karena pengambilannya secara terburu-buru, maka yang diambilnya adalah tanah liat atau lempung, dan segera malaikat Salim kemudian melesat terbang kembali ke langit. Ketika malaikat Salim sudah terbang ke atas sekitar 500 meter dari permukaan bumi, ia kemudian memberikan kode kepada malaikat Israil. Lalu beberapa saat kemudian malaikat Israil pun segera menyusul terbang ke langit. Di suatu tempat di langit mereka bertemu dan malaikat Salim menyerahkan tanah liat dari bumi ini kepada malaikat Israil, sehingga malaikat Israil bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Itulah sebabnya karena malaikat Israil berjasa mendapatkan tanah liat dari bumi, maka kelak beliaulah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa manusia.
Versi yang kedua tentang pengambilan tanah dari bumi adalah bersumber dari hadis muktabar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Shadiq bahwa Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mengabarkan kepada bumi bahwa akan mengambil tanah liat dari sana untuk menciptakan khalifah baru di muka bumi yang bernama manusia. Hal ini dijelaskan dalam Imam At-Salabi 1. Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Mendengar hal tersebut, maka bumi pun merasa gelisah dan penuh kekhawatiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi dalam rangka pembuatan manusia. Namun bumi kemudian menolaknya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari As-Suddi dari Ibnu Mas'ud dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Mereka bercerita, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil tanah dari bumi. Namun bumi menolaknya. Bumi pun memelas dan menangis kepada Jibril. Bumi bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban dosa manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka dan akan menimbulkan angkara murka di muka bumi. Karena bumi menolak, maka malaikat Jibril pun gagal dan kembali ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikatnya sekaligus, yaitu malaikat Mikail dan malaikat Israfil untuk turun ke bumi dalam rangka mengambil tanah. Namun bumi tetap saja menolaknya dan melakukan hal yang serupa, sehingga malaikat Mikail dan malaikat Israfil pun gagal dalam menjalankan tugasnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Israel untuk mengambil tanah dari bumi. Namun bumi pun tetap berlaku yang sama, yakni menolak dan memohon agar tanahnya tidak diambil. Namun malaikat Israel tidak mau mengindahkan dan tidak memperdulikan bumi yang memohon agar tidak mengambil tanahnya. Malaikat Israel lalu langsung menghunuskan pedangnya dan langsung memukul bumi, membelah sebagian bumi. Dan bumi pun kemudian bergetar ketakutan. Lalu malaikat Israel mencabut sebagian tanah dari bumi secara paksa. Meski bumi sudah memohon dan bersumpah atas nama Allah, namun malaikat Israel tetap mengambil tanah seraya berkata, "Wahai bumi, aku lebih takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau apapun yang akan terjadi, aku sama sekali tidak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika malaikat Israel mengambil secara paksa sebagian tanah dari bumi, maka bumi pun kemudian menangis nelangsa karena merasa kehilangan tanahnya. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-41 yang artinya, "Tidaklah kamu tahu bahwasannya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung-burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Maka sambil menangis nelangsa, sang bumi ini terus bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada semua hambanya. Allah Maha Sayang kepada bumi yang sedang menangis bersedih. Maka akhirnya Allah berfirman bahwa apa yang sudah diambilnya dari bumi akan dikembalikan lagi kepada bumi. Kemudian Allah berfirman kepada bumi, "Sesungguhnya kelak akan aku kembalikan kepadamu apa yang aku ambil darimu itu." Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dari bumi atau tanah kami jadikan kamu, dan kepadanya kami kembalikan kamu, dan daripadanya kami akan keluarkan kamu pada kali yang lain. Surat At-Toha ayat ke-55. Firman Allah Subhanahu wa taala ini akhirnya bisa mengobati kesedihan bumi, dan tangisannya pun kemudian mereda. Sahabatku, jikalau kita tertimpa musibah atau takdir Tuhan yang mengambil sebagian harta milik kita, atau Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu yang kita cintai, maka berzikirlah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menangis, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak akan tega dengan air
air mata dan kesedihan kita, maka percayalah sahabatku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu yang diambilnya dari kita dengan sesuatu yang lain sebagai penggantinya. Kembali kepada kisahnya. Kemudian malaikat Israil membawa tanah dari bumi itu dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena telah berhasil menjalankan tugasnya mengambil tanah, maka kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat Israil untuk mencabut dan mengambil kembali nyawa manusia yang terbuat dari tanah. Lalu dengan tanah liat dari bumi tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan manusia pertama yang bernama Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian memerintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Namun pada saat itu Azazil menolaknya. Sebagai pemimpin dan imam para malaikat, semestinya Azazilah yang lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat yang lainnya. Namun Azazil tetap menolak karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada manusia. Akhirnya para malaikat yang lain tetap taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepada Adam tanpa dipimpin oleh Azazil. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-61. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujudlah melainkan iblis. Dia berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan dari tanah? Sebelum diciptakannya manusia, maka Azazilah yang selalu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sejak adanya Nabi Allah Adam alaihissalam, maka Nabi Adamlah yang mendapatkan perlakuan yang istimewa. Hal ini membuat perasaan iri dan dengki dalam diri Azazil. Azazil merasa iri apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Azazil beralasan bahwa ia lebih baik daripada manusia karena ia terbuat dari api, sedangkan manusia terbuat dari tanah liat yang busuk dan melekat. Azazil telah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi takabur dan lupa daratan, maka diusirlah Azazil dari surga. Kemudian namanya diubah menjadi iblis. Iblis diusir dari surga kemudian diturunkan ke bumi. Lalu iblis merasa dendam kepada manusia, maka ia bersumpah akan menyesatkan manusia serta anak keturunannya. Dan iblis kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan usia yang panjang untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Hal itu tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-62. Kabarkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan mengatasiku? Jika engkau beri tempo kepadaku hingga hari kiamat, tentu aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya, kecuali sedikit di antaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-63. Pergilah, lakukan apa yang engkau rencanakan. Kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka jahanamlah balasan kamu semua sebagai balasan yang cukup. Penyebab iblis diusir dari surga adalah karena iblis merasa sombong dan tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Adam. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya yang sombong, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Azazil atau iblis kemudian turun ke bumi, lalu ia bersemayam di tanah Jawa dengan nama Sang Hyang Ismoyojati, lalu dikenal sebagai Kilurah Semar Bodronoyo atau dikenal dengan nama Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon kemudian mengumpulkan kekuatan para pasukannya, yakni anak buahnya dari bangsa jin untuk menguasai tanah Jawa. Adapun raja-raja jin di tanah Jawa tersebut adalah di Gunung Tidar dikuasai oleh Ki Kolo Sekti, di Gunung Sindoro dikuasai oleh Mbah Madurutno, di Gunung Sumbing dikuasai oleh Jolo Lelo, di Gunung Mungurungan dikuasai oleh Sido Mukti, di Gunung Merbabu dikuasai oleh Tropo, di Gunung Kombang dikuasai oleh Bangsan, di Gunung Koler dikuasai oleh Prabu Yekso, dan di Gunung Gendeng dikuasai oleh Aji Dipo, dan juga raja-raja jin di tempat yang lainnya.